Shalom. Saudara, pagi ini saya mau melanjutkan tema besar kita, yaitu terus bergerak maju. Dan pagi ini saya ingin membawa kita kepada satu wawasan tentang perubahan paradigma, ya, tentang pergeseran paradigma, ya, atau apa yang kita kenal sebagai shift paradigm atau paradigm shift, ya, pergeseran paradigma. Yang tadinya kita punya pola pikir seperti ini, maka untuk bisa terus bergerak maju, maka pola pikir kita harus diubah atau minimal digeser, begitu, ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan pagi ini, ya, supaya kita bisa memahami tema besar kita lebih dalam lagi. Jadi tema ini kita sudah bicarakan 4 kali, ya. Pada waktu Natal tanggal 25, pada waktu kita ibadah malam tahun baru, minggu yang lalu, dan hari ini. Ya, 4 kali kita sudah membahas tema terus bergerak maju. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita memang mengalami kemajuan, ya, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ya, tantangan hidup ke depan ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, tantangan hidup tidak akan menjadi sesuatu yang mudah. Dari data BPS, Badan Pusat Statistik Sumbawa saja, ya, saya biasanya setiap tahun mendownload buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Sumbawa, saudara. Angka kejahatan itu nggak pernah menurun. Ya, angka kejahatan itu menambah. Belum lagi tantangan-tantangan seperti yang datang dari alam, banjir, bencana alam, yang mau tidak mau itu membuat kehidupan manusia bertambah susah. Nah, bagaimana kita menyikapi kenyataan-kenyataan seperti ini, saudara, terkait dengan iman kita? Ya, karena sekali lagi saya mau tekankan kepada kita, di dalam dunia ini terlalu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Betul, saudara? Ya, terlalu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Nah, yang ada di dalam kendali kita itu paling tidak yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa kita putuskan sendiri. Contohnya, kita mau mandi berapa kali, itu dalam kendali kita, betul? Ada yang mandinya 4 hari sekali, yaitu kendali kita, betul gak? Kita mau sikat gigi 2 hari sekali, itu pun kendali kita. Tapi kalau pikiran orang kepada kita, bisa nggak kita kendalikan? Nggak bisa, betul? Ya, matahari hari ini mau terbit atau tidak terbit, bisa nggak kita kendalikan? Nggak bisa. Cuaca, kita maunya cerah, lalu kita goyang-goyang tangan, bisa gitu? Akhirnya cuaca cerah, nggak bisa. Jadi kebanyakan dalam hidup kita ini, itu statusnya di luar kendali kita. Jadi bagaimana kita terus bergerak maju sementara terlalu banyak hal di luar kendali kita, saudara? Paradigma yang harus diubah. Ya, paradigma kita yang harus diubah. Baik, apa itu paradigm shift atau perubahan paradigma? Saya mengutip dari kamus Oxford, masih yang tadi dari kamus Oxford, ya. Paradigm shift itu berbicara tentang perubahan yang mendasar dari cara kita merespon sesuatu. Ya, perhatikan kalimat ini penting sekali.
Paradigm shift itu bicara tentang perubahan yang mendasar, yang fundamental, terkait dengan cara kita merespon sesuatu, menilai sesuatu, terkait dengan cara kita belajar tentang sesuatu. Pokok segala hal yang ada di dalam diri kita ini. Ya. Dan ini tidak saja terjadi atau dipakai terkait dengan hal rohani. Awal-awalnya perubahan paradigma ini justru dipakai di dalam istilah ilmu pengetahuan. Ya, tetapi sangat bagus kalau kita mengambil istilah ini lalu menyatukannya dengan tema besar kita, terus bergerak maju. Bagaimana supaya kita terus bergerak maju? Paradigma kita harus diubah terkait dengan hal-hal yang selama ini salah. Ya kan? Saya kasih contoh praktis satu saja. Ya. Satu saja. Kalau Anda atau saya tidak bisa membeli sofa yang bagus di rumah karena gaji tidak cukup, maka apa yang harus kita lakukan? Apa? Minjem. Oh, sabar. Apa? Kecewa. Ya, ini kan paradigma loh. Paradigma memandang sesuatu loh. Enggak apa-apa. Feel free aja, bebas aja. Hah? Pinjam di ojol. Hah? Nyicil. Beda-beda kan paradigmanya kan? Nyuri, ada. Loh kan siapa tahu nyuri baru beli sofa bagus. Minjam, banyak kan? Sekarang kita nilai, bisa nggak kita pinjam untuk beli sofa baru? Boleh dong, sah-sah saja. Cuman perubahan paradigma bicara tentang apakah yang saya lakukan sebagai respons dari keadaan saya itu membawa dampak yang baik buat saya. Contohnya, saya minjem. Udah gaji saya kecil, minjem saya. Bagaimana saya membayar pinjaman ini misalnya? Betul? Itu proses di dalam pengambilan keputusan terkait paradigma. Jadi menjadi Kristen itu bukan hanya sekarang, oh Yesus, I love you so much, I love you to the moon. Bukan hanya itu. Ya, kita love Jesus to the moon, sangat mencintai Tuhan. Tapi jangan love Jesus, tapi kita nggak bijak dalam hidup kita. Karena apa? Paradigma kita tidak bertumbuh. Kita nggak bisa maju. Tiap hari kita dikejar utang, lari kita. Kita bilang sama anak kita, nanti kalau ibu itu datang bilang mama tidak ada ya. Anaknya bilang, tadi mama di dapur bilang mama tidak ada. Loh kan? Sampai segitunya kan? Karena paradigma. Dan kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Nggak bisa kemana-mana kita. Nah ini penting sekali nih. Kalau kita bicara hal terus bergerak maju, kalau kita bicara bagaimana kita tahun 2025 terus menembus semua kesulitan, ya kan? Menembus dan taklukkan semua tantangan, seperti lagu itu kan? Menembus dan taklukkan semua tantangan. Kami kan berlari di tengah gelombang katanya. Tapi persoalannya, betul gak kita menghayati lagu itu? Betul tidak kita menghidupi prinsip-prinsip yang ada di dalam lagu itu? Kita mau bergerak maju, oke, yes, saya mau moving forward. Tapi persoalannya, paradigma saya masih kaku. Paradigma saya masih old style, style lama. Betul kan? Itu contoh salah satu. Ya, jadi
Kalau kita bicara tentang shift paradigm atau paradigm shift, perubahan atau pergeseran paradigma, kita bicara tentang perubahan mendasar, tentang bagaimana saya merespon, tentang bagaimana saya menilai, tentang bagaimana saya belajar. Perubahan mendasar, artinya banyak yang harus diubah, yang tidak cocok dibuang, yang tidak relevan dibuang. Itu dia, saudara. Amin. Oke, next. Saya akan bicara 3 poin besar di sini. Yang pertama, saudara, kalau kita mau bergerak maju, maka paradigma pertama yang harus kita miliki adalah ketangguhan dalam menghadapi kegagalan. Kegagalan itu adalah bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Betul kan? Siapa di antara kita yang tidak pernah gagal? Sekalipun kegagalan itu menyakitkan. Gagal itu menyakitkan, saudara. Tidak ada satupun kegagalan dalam kehidupan yang menyenangkan, itu nggak ada. Semua orang pengen sukses, betul? Waktu kita ujian, kita pengen lulus dengan nilai terbaik A. Ya kan? Main bola Indonesia lawan Malaysia, sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya timnya menang. Sampai Tuhan bingung untuk mau jawab doa siapa. Timnas Indonesia ya ada orang Kristennya yang berdoa. Timnas Malaysia juga ada orang Kristen yang berdoa. Lah doa siapa yang mau dikabulkan? Bingung kan? Gagal, kecewa kita. Ya. Kegagalan memang tidak ada yang menyenangkan, saudara. Tapi ingat, kegagalan adalah bagian yang menyatu dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Pasti ada kegagalan dalam hidup kita. Pasti. Tapi saudara-saudara, paradigma pertama yang mau saya sampaikan pagi ini untuk kita terus bergerak maju, bahwa kita harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi kegagalan. Tangguh dalam menghadapi kegagalan. Coba buka Amsal 24 ayat 16. Ya, bagian kiri Amsal 24 ayat 16. Ini kiri saya loh ya, yang ini. Bagian kanan saya 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Salah satu nanti boleh bacakan. Sudah dapat bagian kiri? Coba bacakan salah satu saja, salah seorang maksud saya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, Amsal ini menggambarkan kepada kita tentang kenyataan bahwa bahkan orang benar pun bisa jatuh. Iya kan? Cuman di Amsal lain dikatakan tidak sampai tergeletak. Tergeletak artinya nggak bisa bangun. Bahkan orang benar pun bisa jatuh, bisa gagal. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, ketika orang benar itu jatuh bahkan sampai 7 kali. Ini tidak bicara angka sebenarnya. Saya sudah pernah bicara bahwa dalam konsep pikir orang Ibrani, angka 7 itu merupakan angka yang komplit, sempurna. Artinya terus jatuh sampai. Tapi meskipun demikian, Alkitab mengatakan dia tetap apa? Apa Pak Eko? Tadi dibaca apa itu? Dia tetap bangun kembali. Nah itu paradigma. Ada orang yang baru sekali gagal, udah kayak ini, orang termiskin di dunia, langsung putarlah gitu. Aku merasa, langsung putar. Baru sekali gagal, langsung nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan gak bantu saya? Paradigma itu akan menentukan apakah saya akan mundur, apakah saya akan berjalan di tempat, atau apakah saya akan terus maju.
Ini saya bicara bukan kejatuhan yang disengaja ya. Ini kejatuhan di dalam proses perjalanan iman. Ada kalanya kita jatuh, betul? Keluar dari iman, hal-hal yang rohani. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita juga sering mengalami kegagalan, betul? Saya tidak seperti dia. Kenapa saya tidak seperti dia? Kita merasa gagal. Ya kan? Kenapa saya tidak sekaya orang itu? Padahal dulu waktu SD kami sama-sama, dia tuh nggak tahu gua tempat dua itu. Iya kan? Kenapa ujian saya jelek? Kenapa anak saya begini? Wah, banyak segmen kegagalan yang bakal kita hadapi atau yang pernah kita hadapi dalam hidup. Firman Allah berkata, terhadap kegagalan kita harus terus bangkit. Bangkit. Begini cara kita supaya kita bisa terus berjalan maju. Sekali lagi saya mau ingatkan, ini tidak bicara kegagalan yang terus disengaja dan diulang-ulang. Ini kegagalan yang berbicara tentang ketika proses perjalanan iman kita, tapi ada kalanya kita jatuh. Kalau kita sudah tahu itu dosa, ya jangan dilakukan, kan begitu kan? Amin. Begitu. Kalau kita udah tahu itu salah, jangan dilakukan. Jangan nanti apa yang tadi bilang, kalaupun gagal bangkit lagi. Ini dosa, lakuin, gagal saya Tuhan, bangkit saya Tuhan. Bukan begitu, saudara-saudara. Sekali lagi ini bicara tentang proses perjuangan iman, perjalanan iman. Kita tidak tahu loh apa yang terjadi di 2025, betul? Masih 5 tahun yang lalu persisnya kita dikagetkan dengan pandemi COVID-19 itu. Dikagetkan, ya kan? Semua hidup rasanya freeze, membeku. Yang tadinya kita ke gereja, sekarang dilarang ke gereja, kan gitu ya? Yang tadinya orang sibuk bisnis kemana-mana, dilarang bisnis, dilarang bepergian. Di kota-kota metropolitan dunia, mal-mal berjatuhan, saudara. Ya, pengusaha-penguasa bangkrut. Coba bayangkan, itu tiba-tiba loh datang. Dan kita tidak tahu apa yang menghadang kita di tahun ini. Kita harus punya daya tahan, kita harus punya daya juang, tangguh. Kalaupun saya jatuh, bukan jatuh yang saya sengaja. Kalaupun saya jatuh dalam pertandingan iman ini, saya akan terus bangkit, saya akan terus tangguh dalam menghadapi ini. Karena ini fondasi bagi saya. Begitu saudara-saudara. Amin. Pokoknya tidak ada kata cengeng di tahun ini. Ya, air mata kita itu pakai untuk menyembah Tuhan saja. Boleh sekali-sekali keluar kalau udah saking pedih di hati kan gitu kan. Boleh air mata tumpah. Orang timur bilang air mata tumpah. Kalau orang dari barat kan Medan air mata menetes. Oh dari timur itu tumpah. Loh, memang begitu kan? Kalau kita bilang menetes air mata kan, tetes air mata. Kalau di timur enggak, tumpah. Duh siwe, air mata tumpah. Bayangkan itu saudara ya. Tidak ada kata cengeng tahun ini saudara. Amin. Tidak ada kata menangis untuk hal-hal yang tidak perlu. Seperti Rano Karno bilang, jangan lagi kau menangis. Iya kan? Kalau nggak perlu ditangisi, jangan ditangisi, amin? Jangan ditangisi. Kalau cuma kegagalan ini, kegagalan bukan untuk ditangisi, kegagalan untuk diperbaiki. Itu paradigma itu. Ya, 2 Korintus 4 tadi apa nih? 11 ini.
kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini Paulus cerita tentang perjalanan mereka. Dan Paulus menggambarkan bahwa di dalam setiap kesulitan itu sebenarnya ada Tuhan yang menyertai, kan gitu kan? Kami dihempaskan namun tidak binasa, kan gitu kan? Artinya apa? Paulus sedang memberikan sebuah kenyataan bahwa setiap persoalan hidup, ya, tantangan apapun yang dihadapi oleh mereka pada waktu itu, selalu ada penyertaan Tuhan yang tampak di sana. Makanya kami begini namun begitu, kan gitu kan? Makanya Amsal betul. Walaupun orang benar itu jatuh, tidak sampai tergeletak. Kalau sampai ada orang benar tergeletak, paradigmanya perlu diperiksa. Sesulit apa sih hidup kita ini? Makanya tadi saya kasih contoh tentang sofa itu misalnya. Kalau saya nih ya kalau saya tidak punya uang untuk beli sofa merek luxury, ya saya beli kursi plastik sementara, kan gitu kan? Aman gak saya? Ditagih gak saya sama orang? Enggak. Itu kan paradigma, saudara-saudara. Paradigma itu. Tuhan pun kan begitu kan? Dalam konsep firman Allah, kita disuruh hidup di dalam apa? Kesederhanaan. Suatu hari mungkin saya harus khotbah tentang teologi cukup. Kita disuruh oleh firman Allah untuk hidup di dalam kesederhanaan, kecukupan yang sederhana. Tidak perlu saya menjadi orang lain supaya saya dihargai. Ini bahaya, penyakit zaman sekarang itu begitu. Apa yang kita sebut sebagai apa itu? Validitas. Tahu validitas? Sekarang kan ada penyakit baru kan? Haus validitas. Pernah dengar itu? Dan itu penyakit psikologi baru, saudara-saudara. Haus validitas. Seakan-akan kita nggak valid sebagai insan kalau kita nggak seperti dia. Iya kan? Kalau rambut saya nggak lurus, kayaknya saya nggak valid ini. Padahal Tuhan ciptakan kita memang begitu, saudara. Makanya sekarang keluar istilah wanita memang makhluk apa? Terhebat ini. Tuhan aja dilawan. Kata istilah itu, anekdot sih, lucu-lucuan. Sulam udah bagus-bagus di apa? Sulam, alis sudah bagus-bagus, disulam ulang. Ciptaan Tuhan diubah, disulam ulang. Kurang bagus ini ciptaan Tuhan. Sulam ulang. Hidung kurang mancung, plastik. Lo betul nggak? Saudara yang kabung-kabung sama artis-artis Korea, awas, jangan salah. Kebanyakan oplas. Menikah punya anak kok lain ya. Bapaknya mau ganti. Ya memang aslinya begitu itu bapaknya. Sama mamanya, kan oplas aja. Iya kan? Bayangkan ciptaan Tuhan dianggap tidak mantap. Sulam ulang. Saudara. Apakah saya nggak valid? Iya kan? Kalau anting saya mungkin hanya dari emas putih atau apa itu namanya? Monel misalnya. Apakah tidak valid? Apakah saya harus seperti dia? Kalau saya punya uang seperti dia, beli, no problem itu. Tidak masalah sama sekali. Tapi persoalannya, kalau saya tidak punya uang, apakah saya harus valid seperti dia? Apakah saya harus valid kalau saya menjadi seperti dia? Saudara, jadilah diri Anda sendiri. Amin. Anda itu unik di mata Tuhan. Yesaya berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Kurang apa? Kita yang kurang bersyukur. Iya kan? Saya kayak gini muka amuba. Tahu amuba kan? Asli muka bata.
Karena saya nggak terima, saya kok amuba ya, saya kok nggak seperti teman saya yang namanya Hartoyo Sistin di Ningrat itu ya, mukanya bagus. Saudara, Anda diciptakan, saya diciptakan dengan kode unik yang tidak ada duanya di dunia. Amin. Coba jari tangan nih, ada yang sama nggak? Nggak ada. Betapa dahsyatnya Tuhan. Makanya Mazmur berkata, betapa dahsyatnya hari kejadianku. Hari kejadian itu dahsyat loh, dan kita nggak terima. Itu penyakit hari ini, validitas. Seberapa penting validitas buat kita, saudara-saudara. Kalau kita fokusnya hanya validitas, ingin diakui orang seperti orang lain. Orang lain dipuji-puji orang, saya juga pengen dipuji seperti itu. Akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya. Maka kita tidak akan pernah bergerak maju, saudara. Paradigma kita harus diubah. Kita harus berani mengatakan, kadang-kadang maaf saya tidak bisa. Maaf saya tidak bisa. Harus berani. Kadang-kadang, tidak selalu. Kalau kita bisa, bilang bisa. Jangan tidak bisa, paksakan bisa. Bengek kita, saudara-saudara. Pasti bengek. Ini cara supaya kita bisa bergerak maju terus. Ibrani berkata 12 apa? Ayat 2 itu. Coba Ibrani 12 ayat 2. Panjang banget saya ngomongnya, jam 9 lewat. Masih 1 poin. 12 ayat 2 coba. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengapai ayat 1 Bu, ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita. Oke, sampai di situ aja. Ini kita mau bergerak maju, apa yang kita tanggalkan? Beban dan dosa. Kadang-kadang beban itu bukan dosa, tapi menghalangi gerak maju kita. Saya pernah berikan ilustrasi. Kalau Anda lari maraton atau lari jarak jauh menengah itu, misalnya 5-10 km, boleh nggak Anda memakai sepatu apa saja? Boleh, tidak ada aturan itu. Tapi Anda akan memakai sepatu apa? Saya tanya. Pasti sepatu olahraga, sepatu lari, sepatu cat. Betul? Siapa yang pakai sepatu boot? Boot, AP, tiada duanya. Pakai, lomba lari 2 km. Siapa? Boleh nggak pakai boot AP? Boleh, tapi Anda tidak akan sampai di finish. Anda akan repot dengan itu. Sama kan, perjuangan iman kita juga begitu kan? Terlalu banyak beban yang kita bawa dalam hal pertumbuhan rohani kita. Kita masih suka sakit hati. Beban itu. Bapak sih nggak ngalamin apa yang saya alami. Ya kalau saya juga ngalamin yang Anda alamin. Anda ngalamin nggak yang saya alamin? Kan tidak juga. Si alamin aja, nggak ngalamin yang Anda alami. Terlalu banyak beban kadang yang kita bawa dalam hidup kita ini. Bagaimana kita bergerak maju, saudara-saudara? Senggol sedikit, sakit hati. Masalah sedikit, apa itu namanya itu kalau istilah sekarang tuh? Kontak dihapus tuh apa? Blokir. Bukan apa? Unfriend. Kalau media sosial kan, hati-hati loh. Itu cerminan loh. Kita nggak bisa bergerak maju kalau masih punya paradigma seperti itu. Tantangan pasti ada, kegagalan pasti ada. Kita harus tahu. Amin. Next, yang kedua, ya. Pentingnya
memiliki next itu yang udah. Pentingnya memiliki visi dan tujuan yang jelas. Ini dia. Kalau kita mau bergerak maju, paradigma kita harus diubah. Jangan hanya ikut angin yang paling kuat bertiup. Ada angin barat, kau pergi ke barat. Ada angin timur, kau pergi ke timur. Hah? Itu harus. Saya nggak dengar. Oh, ikut arus. Ya, flowing with the stream katanya. Ikut arus. Ya, ikut arus. Boleh nggak kita ikut arus? Boleh ketika arus yang kita ikuti benar. Tapi kalau arus yang kita ikuti tidak benar, ngapain kita ikut arus? Kita harus punya visi dan tujuan yang jelas. Kita harus berbeda dari mereka-mereka yang tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas. Terlalu banyak orang gagal karena terlalu banyak sayap-sayap dalam kehidupannya. Berat hidupnya, berat. Lebih berat dari si berat. Tahu dulu si berat kan? Yang di komik itu kan? Yang bodohnya besar sekali itu disebut si berat itu. Lebih berat dari dia. Kita mau ke alas. Kita punya tujuan jelas. Kita bawa mobil dari Sumbawa. Tujuan kita hanya ke alas. Tapi di tengah jalan, saudara, kita lihat peristiwa bagus, berhenti dulu kita. Sebenarnya tidak masalah. Tapi tindakan-tindakan seperti ini membuat kita terlambat tiba di finish. Membuat beban kita menjadi berat. Iya kan? Makanya tadi Ibrani mengatakan karena itu tanggalkanlah semua beban. Secara iman visi kita apa? Berkenan kepada Allah. Siapa kemarin itu yang respon di WhatsApp group? Ibu Ruth. Intinya berkenan kepada Allah. Memang itu intinya. Kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak berkenan kepada Allah, buang. Kita harus ekstrim seperti itu, radikal. Iya kan? Satu kali ada teman saya dulu, rupanya dia nggak ada, dia saudara juga tidak tahu siapa dia, dan saya nggak akan sebut nama. Satu kali dia datang sama saya, Pak, saya punya koleksi film porno. Dulu masih zaman kaset VHS, tahu VHS? Yang kaset panjang-panjang segini, masukkan kotak. Nah waktu itu dia beli, karena waktu itu kan zaman tahun 90-an kan itu kan, VHS itu kan mahal itu. Apalagi produksi film porno pada waktu itu tuh sembunyi-sembunyi, nggak kayak sekarang di internet banyak, ya kan? Jadi dia beli. Nah, dalam satu titik dia betul-betul merasa dia harus bertobat. Dia ngomong ke saya, ya, padahal dulu saya beli mahal betul itu, Pak. Ada berapa Bapak punya? Saya bilang, kaget saya, puluhan. Saya kalikan sekian harganya zaman itu. Bapak menghabiskan sumber daya luar biasa nih untuk membeli film porno. Terus maunya Bapak apa? Bapak mau bertobat, dia bertobat. Ya udah ditinggalkan. Tapi sayang Pak, kaset ini saya masih ada playernya. Masih disimpan playernya. Kan player VHS beda kan? Terus maunya Bapak apa? Karena daripada mubazir saya kasih orang aja Pak ya. Dia bertobat. Dia menjerumuskan orang lain itu. Terus saya bilang, gini loh Pak ya, kalau Bapak bertobat harus radikal. Apa yang membuat Bapak bertobat? Buang bakar, tidak perlu. Sayang Pak ini Pak, sekian loh ini, nggak peduli sekian. Iya kan? Di Kisah Para Rasul kan ada gitu kan?
Yang petenung itu bertobat lalu dia bakar kitab-kitabnya yang sangat berharga itu kan? Betul nggak? Baca nggak kisah itu? Bakar Pak. Bapak kasih ke orang supplayernya. Terus orang nonton. Terus dia masuk neraka Pak. Bapak ikut loh di saya bercanda. Oh iya, jadi apa? Bakar. Supplier bakar. Dia masih bilang, sayang betul ya. Karena mahal memang itu pada zaman itu. Saya sih nggak pernah beli. Dia mau sekian harganya kan? Coba itu. Artinya apa? Visi kita jelas. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, yang membuat kita berdosa, bakar. Tapi kalau pasangan hidupmu membuat engkau sering berdosa, jangan bakar. Bahaya itu. Bahaya itu. Itu manusia jangan dibakar saudara. Maksud saya, makanya HP kita ini juga kan berbahaya sekarang kan? Ayo, apa yang nggak bisa kita akses di HP kita? Di dalam diam, kadang-kadang kita pakai headset, yang kita dengarkan apa? Betul? Yang kita lihat apa? Hati-hati. Hati-hati. Tapi kalau HP, kalau saya bilang bakar, ekstrim ya. Hapus filenya. Jangan download lagi, saudara. Loh, saya serius ngomong ini. Kalau kita terus pakai HP kita untuk sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, suatu hari nanti HP kita meledak sendiri. Loh, berkat Tuhan mau dipakai untuk nyakitin hati Tuhan, betul? Masuk akal nggak? Beli HP itu berkat dari siapa? Tuhan. Tapi kita pakai nonton yang enggak, dipakai untuk nyakitin Tuhan. Boleh begitu? Harusnya nggak boleh. Kita punya visi yang jelas. Kita mau ke surga bersama dengan Tuhan, berkenan kepada Allah. Dalam hidup kita punya visi yang jelas juga loh. Gitu. Nasihat saya sama anak saya itu keras. Walaupun satu, walaupun perempuan. Kamu di situ ngapain? Belajar. Apa yang kamu belajar? Ini. Yang lain nggak perlu ini. Buang. Jangan bersayap-sayap ini. Nggak akan berhasil. Buang. Gitu saudara. Ya. Visi jelas. Kalau mau hidup berkenan tahun 2025, buang yang nggak penting. Amin. Next, terakhir. Udah. Yang kita perlukan adalah adaptabilitas, pembelajaran yang berkelanjutan. Terus belajar. Saya senang dalam 1 minggu ini, bahkan minggu kemarin mulai kita baca kitab, ada respon dari saudara-saudara. Itu saya senang sekali. Berarti saudara menikmati pembacaan itu sambil belajar dari saya. Memang begitulah kita caranya memahami firman Allah. Adaptabilitas, kemampuan untuk beradaptasi. Itu yang akan membuat kita bergerak maju. Kalau tahun ini Anda nggak bisa beli baju baru, nggak usah beli baju baru, bro. Baju saya itu umurnya ada yang 15 tahun, 11 tahun. Kenapa saya tahu? Saya pernah foto dengan baju itu tahun. Ada baju saya itu yang umurnya sudah lebih dari 15 tahun. Karena saya pernah foto di Kongres tahun 2011, saya pakai itu. Sementara itu saya sudah punya lebih lama sebelum Kongres. Sekarang udah 2025. Lebih dari 15 tahun baju itu saya punya. Tetap bagus. Nggak ganti, nggak usah, ngapain ganti. Adaptabilitas, beradaptasi. Sesuatu yang nggak penting nggak usah. Betul nggak? Ya kan? Saya memang kebetulan orang nggak semua seperti saya, tapi saya kebetulan begini. Kalau saya punya satu misalnya sepatu, ya itu cukup buat saya. Sampai hancur baru ganti. Tapi kadang-kadang ada orang maksa belikan, ya saya terima dong.
Lo serius? Apa yang ada dibelikan itu? Kadang saya pakai sepatu yang lain karena dibelikan, dipaksa dibelikan. Ya udahlah, saya terima kan. Tapi saya memang dikaruniai Tuhan dengan sikap seperti itu. Kalau saya punya satu sepatu aja, sampai hancur itu betah saya pakai itu. Nggak perlu seperti saya juga, memang keterlaluan juga saya ini kalau soal itu. Tapi maksud saya beradaptasilah dengan baik. Amin. Adaptasi dengan kondisi. Kenapa kita sering kesulitan keuangan? Kurang beradaptasi gitu ya dengan kondisi. Rata-rata di antara kita pendapatan tidak ada yang terlalu besar kan? Sama saya juga, saudara kan tahu kan? Ya, memang berkat Tuhan yang mencukupkan kita semua. Sama saya juga. Apakah saya tidak pengen punya blazer bagus itu? Pengen. Tapi buat apa kalau nggak bisa beli? Betul lah. Beradaptasi saya. Buat apa juga punya blazer bagus, khotbah di depan kalian semua. Ini aja udah bagus. Ditambah logo GSCA. Yang bagus mana dia? Oh ini. Iya kan? Adaptasi. Suatu hari kalau Anda diberkati Tuhan dengan kecukupan dan mampu membeli barang-barang yang Anda inginkan, belilah. Belilah. Tapi tetap punya prinsip kesederhanaan, beradaptasi. Ingat. Kalau Anda makan di warung, nih, Anda sendiri, Anda traktir diri Anda sendiri. Saya sering melihat kebiasaan orang-orang. Oh, dia makan di warung nih. Saya gak kenal orang itu loh. Saya bilang, itu tidak salah. Tapi teh botol, apalagi Floridina, apa ini? Kadang es campur, nasi dua bakul. Oh banyak loh. Pertanyaan saya begini, berguna nggak semua buat tubuh kita ini? Kadang-kadang memang terlalu kolot saya ini. Tapi saya menerapkan kepada diri saya begini, ya. Saya minum kopi daripada di warung, masih bisa saya di rumah dan ada jadwalnya. Saya lebih enak bikin sendiri. Kalau terpaksa minum kopi di orang, minum saya. Tapi kalau tidak terpaksa, lebih enak bikin sendiri. Itu paradigma saya. Saudara tidak harus ikut cara saya, tapi itu paradigma saya. Beradaptasi dengan keadaan. Karena saya tahu kantong saya seberapa padat, ya kan? Saya tahu kok kantong saya seberapa padat. Ya kan? Tidak padat sama sekali. Loh bener lah. Itu dia. Beradaptasi, saudara. Mampu menyesuaikan dengan keadaan, itu adaptasi namanya. Ya kan? Ada orang yang sudah terpatok, sabunnya harus ini merek ini, sampo-nya harus merek ini, ya kan? Odol gigi nggak boleh ganti, pokok merek ini. Ya kalau kita punya tidak apa-apa. Tapi suatu saat kalau Anda tiba-tiba ditempatkan Tuhan di satu tempat yang nggak ada itu semua, Anda nggak sikat gigi sebulan. Loh, itu pemahaman paradigma. Paradigma itu. Merek sabun harus ini. Dulu suruh saudara, tapi ini karena saya laki-laki nanti saudara protes yang perempuan. Dulu, setahu saya merek bedak itu cuman pipa orang Indonesia bilang pipa sama Max. Ya cantik-cantik aja itu ibu-ibu. Juga. Sekarang saudara foundation kayak bangunan. Foundation. Habis foundation apa? Peletakan batu pertama.
Kadang-kadang saya mau ke pesta kalau ibu-ibu udah keringatan, Meleleh. dalam hati saya bilang gitu. Dalam hati tapi ya. Kayak cat kena hujan turun. Iya kan? Makanya perlu kita belajar Alkitab. Kecantikan itu bukan dari dalam. Kecantikan itu bicara tentang penerimaan diri yang benar. Itu kecantikan. Boleh nggak kita bermakeup? Sangat boleh. Sangat boleh. Tapi kita harus sesuaikan dengan diri kita. Ini mohon maaf ya, tapi jangan ada yang tersinggung. Misalnya ini wajah saya kulitnya agak hitam. Saya bermakeup putih, betul bisa enggak? Bisa. Tapi kalau dilihat orang dari belakang, hitam, putih, itu repot. Lo betul nggak? Makeup itu kan tidak harus selalu putih, betul nggak? Apakah makeup identik dengan putih? Apakah kulit cantik identik dengan putih? Saya sudah bilang saudara-saudara, menurut penelitian, produk kecantikan yang paling laris di seluruh dunia itu Indonesia. Di Eropa, yang hitam-hitam paling laris kata yang bilang. Nggak ada mereka. Indonesia aja laris betul itu. Sekali lagi, apakah salah? Tidak. Tapi adaptasilah dengan benar, betul nggak? Anda juga perlu bermakeup, perlu. Tapi jangan ubah terlalu ekstrim. Anda hitam juga di hadapan Tuhan cantik kok, bukan di hadapan saya loh, di hadapan Tuhan. Loh, Anda perlunya di hadapan saya apa Tuhan? Gimana sih? Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan baik. Amin. Belajar berkelanjutan. Kalau ini salah, tinggalkan. Kalau ini salah, tinggalkan. Mana yang benar? Pelajari. Saya pun di dalam perihal kognisi atau pengetahuan, sampai sekarang saya belajar. Saya membaca buku-buku, saya belajar bahasa-bahasa yang bagi saya sulit. Saya belajar tentang Alkitab, mempersiapkan khotbah, ada kalanya saya membaca dan saya teliti sampai dalam. Kenapa ini begini? Saya tidak mau jemaat yang saya khotbahin itu dapat barang tidak bermutu. Saudara sudah datang ke gereja, bangun pagi-pagi, memberikan waktu, saya harus hargai itu. Saya harus berikan yang terbaik. Betul, saudara? Begitu. Belajar terus. Makanya wadah kita WA group itu membaca Alkitab. Kalau Anda ada yang tidak tahu, tanya. Kita belajar, amin. Terus bergerak maju, ya. Jadi perjalanan menuju kemajuan adalah proses. Ya, membutuhkan ketekunan, arah yang jelas dan kemampuan untuk beradaptasi. Maka kita akan terus bergerak maju. Bukan hanya secara rohani, juga secara jasmani. Hal-hal lain kita akan terus bergerak. Tuhan memberkati.